Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Doa dan harapan saya kita tetap mencari dengan sungguh-sungguh perkenanannya di dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya Tuhan tidak melihat apapun, tapi Tuhan hanya melihat pribadi kita. Karena itu jadilah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang berbuah banyak, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah belajar bahwa perkenanan Tuhan akan mendatangkan penyertaannya. Perkenanan Tuhan akan mendatangkan keberhasilan demi keberhasilan, keberuntungan demi keberuntungan. Karena itu kita sudah belajar bagaimana ketika Tuhan berkenan, bagaimana Dia menyertai Daud, menyertai Yusuf, menyertai bagaimana kehidupan mereka dibawa masuk dalam dimensi-dimensinya Allah. Kita lihat bahwa perkenanan Tuhan memberi kesanggupan untuk kita hidup mempraktekkan firman Tuhan. Contohnya Nuh, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi jelas kita melihat perkenanan Allah, kasih karunia Tuhan yang membuat Nuh mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Karena kekuatan manusia kita terbatas. Karena itu ketika hidup kita di dalam kebenaran, apapun latar belakang kita, ketika kita takut akan Tuhan dan kita menghidupi kebenaran Tuhan, kita mengamalkan kebenaran Tuhan, kita pasti berkenan kepada Allah. Seperti yang dikatakan Kisah Rasul 10:35, bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, jadi tidak peduli latar belakangnya seperti apa, dan mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Karena itu kunci hidup berkenan kepada Allah adalah mereka yang tidak hidup lagi dalam daging. Karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Why? Kenapa? Karena keinginan daging itu selalu berlawanan dengan Tuhan, dan dia tidak akan pernah tunduk takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging akhirnya ujungnya maut. Karena itu perkenanan Tuhan akan membawa kita masuk pada level dan dimensinya Allah. Saya kemarin membagi hidup orang Kristen. Hidup orang percaya itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah Kristen yang alami atau natural atau normal. Jadi kita jadi orang Kristen, kita lihat kebanyakan gereja ya normal-normal saja. Artinya ketika dia lahir baru, dia tidak mengalami terobosan di dalam kedagingannya. Artinya yang normal itu, sering orang berkata, gak wajar Pak kalau saya terluka, kecewa. Dia mengecewakan saya. Dia melakukan tindakan yang merugikan saya. Wajar gak kalau saya kecewa? Dan semua yang namanya amarah, kehidupan daging, hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam hidup orang Kristen itu terjadi, dan kita menganggap itu adalah sesuatu yang normal. Jadi banyak orang Kristen hidupnya jadi Kristen yang normal-normal saja, ya. Yang di bawah normal itu yang tidak normal tentunya. Artinya dia sudah dilayani bagus, ya, jangankan berbuat baik, ya kan, dia melakukan tindakan yang sebaliknya. Macam-macam, pengkhianatan lah, apa segala macam, itu nggak normal. Di bawah yang tidak normal ada lagi namanya sakit. Ya, bagaimana tidak sakit? Paulus berkata, kalau ditinjau lamanya ini orang udah jadi guru. Paulus datang dan melihat ternyata di Korintus walaupun banyak sekali karunia, banyak jawatan, banyak mujizat, tapi di sana sakit. Bayangkan bagaimana nggak sakit, terjadi perselingkuhan. Bahkan ada anak ya mencabuli, berzina dengan istri daripada ayahnya, ya, yaitu ibu tirinya. Kita lihat kejadian-kejadian hari ini banyak gereja yang sakit. Karena itu pastikan bahwa ukuran perkenanan Tuhan itu tidak diukur dari pelayanan. Karena banyak orang-orang yang terlibat pelayanan, hidupnya nggak benar, kacau. Hidupnya kadangkala ya seperti orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Sampai Paulus berkata,
Nggak ada di bangsa manapun, di orang yang nggak kenal Tuhan, nggak ada kayak begitu. Ada istilah orang, ya ibaratnya binatang aja nggak dimakan anaknya. Tapi ada orang tua ya, yang sudah Kristen, kebaktian, tapi realitanya sakit. Ya, jadi bukan hanya normal, di bawah normal, tapi sakit. Hal-hal kejadian yang aneh-aneh. Nah, seharusnya hidup orang percaya itu yang berada pada level atau dimensinya Allah, yaitu supranatural, di atas normal, ya, bukan hanya logika, di atas logika. Jadi orang percaya seharusnya hidupnya secara supranatural atau dimensinya Allah. Itu yang terjadi, kita lihat bagaimana Musa membelah laut Kolsom. Hanya orang-orang yang berada dalam dimensi Allah. Ketika dia harus berhadapan, di depan ada laut Kolsom, di belakang ada tentara Mesir. Coba lihat reaksi orang-orang yang sudah melihat mujizat Tuhan. 10 tulah, 10 mujizat bagi orang Israel. Berbagai kejadian dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tetapi ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka berjalan dengan sukacita. Mereka tiba-tiba jadi konglomerat karena orang Mesir tiba-tiba memberikan harta bendanya, memberikan kain-kain termahal, memberikan emas, perak. Ya, luar biasa. Tapi ketika mereka melihat bagaimana jiwa mereka terancam dengan tentara Mesir yang begitu banyak mengejar mereka, muncul lagi ketakutan, muncul lagi persungutan, muncul lagi hal-hal yang kedagingan, dan mereka berkata, apa kurang kuburan Musa di Mesir sehingga kau harus bawa kami ke tempat ini. Lihat, di depan ada laut Kolsom, di belakang ada tentara Mesir yang begitu luar biasa, siap melibas, menghancurkan, membinasakan mereka. Dan orang-orang yang hidup dalam dimensi Allah, ketika menghadapi hal-hal yang mentok di depan atau di belakang, dia tidak bersungut-sungut seperti kebanyakan orang Kristen yang natural. Reaksinya, responnya selalu daging. Karena itu jelas orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan reaksi-reaksi daging ini yang kita lihat terjadi. Orang-orang Israel yang sudah melihat mujizat Tuhan. Karena itu nggak jaminan juga, ya, mereka yang sudah melihat, menyaksikan mujizat Tuhan bisa hidup dalam dimensinya Allah. Dan kita berharap, saudara, kita berpindah dari orang Kristen yang sakit jadi ya mengalami terobosan sampai bisa bukan hanya jadi normal, tetapi kita bisa hidup dalam dimensi Allah. Tapi kita lihat Musa, dia berseru-seru kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Belajar dalam hidup ini, Bapak Ibu, kalau punya masalah, kita datang sama Tuhan, serahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan jawabannya adalah Musa mendengar Tuhan berbicara. Kenapa kau seperti itu? Aku akan ganti perang. Diamlah, aku akan ganti perang. Saudara, kita percaya bahwa perkenanan Tuhan itu bicara bukan hanya rame-rame, tapi adalah pribadi kita. Dan ketika dengar suara Tuhan, Musa, angkat tongkatmu. Apakah ketika tongkat itu diangkat tiba-tiba langsung terbelah laut? Tidak. Mungkin beberapa saat belum terjadi apa-apa. Tapi orang yang hidup dalam dimensi Allah, dia lebih mempercayai Tuhan dan firman-Nya daripada apa yang dia lihat. Panca inderanya tidak mempengaruhi dia. Orang-orang masih berteriak-teriak, Kristen yang sakit, Kristen yang kedagingan, berteriak-teriak. Apalagi kerjamu Musa, ngapai pula kau? Sudah pasrah aja, matilah kita mungkin. Tapi ketika Musa mengangkat tangannya, proses mujizat itu terjadi. Tiba-tiba datang angin yang tadinya halus, lembut, tapi tiba-tiba menjadi keras. Dan angin itu membelah, menyibakkan satu ke kiri, satu ke kanan laut Kolsom itu. Dan keringlah sampai ke daratan. Itu mujizat yang luar biasa. Kita lihat, mereka mulai berjalan dan akhirnya tentara Mesir dibinasakan. Ketika mereka sampai di tengah, orang Israel sudah keluar semua. Mereka ditenggelamkan. Dan kita melihat orang-orang yang hidup dalam dimensi Allah. Dia menjaga hidupnya, hatinya, untuk selalu mendengar apa yang Tuhan inginkan. Bukankah kita banyak mencatat?
Ketika panglima itu, sepatah kata saja Tuhan, hambaku pasti sembuh. Bukanlah langit bumi ini terjadi karena firman, sepatah kata saja. Kita berdoa supaya gereja-gereja Tuhan tidak lagi menjadi sakit. Anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak lagi menjadi sakit. Hanya saling menyakiti, ya, berputar-putar nggak jelas, merasa paling hebat, paling pinter, paling jago. Kedagingan terus. Tapi kita boleh hidup dalam dimensinya Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu, perkenan-Mu turun atas hidup kami. Kami akan melihat perkenanan Tuhan membuat kami disertai oleh Tuhan. Perkenanan-Mu membuat kami hidup beruntung dan berhasil. Perkenanan-Mu membuat kami mampu melakukan apa yang Kau inginkan. Dan kami berada pada frekuensi, dimensi, levelnya Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.